Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung Desa Sukamakmur di Musirawas kondisinya rusak parah akibat dihantam banjir bandang. Kandang ayam milik warga di Kelurahan Tanjung Kemala, Prabu Mulih terbakar, diduga akibat pipa gas milik Pertamina bocor. Sering mengamuk ODGJ di Simpang 5 Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Pali diamankan petugas. Selama 6 bulan jembatan penghubung Desa Sukamakmur, Kabupaten Musirawas, kondisinya rusak parah akibat dihantam banjir bandang. Sementara pemerintah Kabupaten Musirawas baru melakukan peletakan batu pertama pada bulan ini. Beginilah kondisi jembatan Sungai Pering yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan BTS Ulur Cecar, Kabupaten Musirawas. Warga terpaksa menggunakan batang pohon sebagai sarana penyeberangan. Kondisi jembatan rusak ini sudah dirasakan warga selama 6 bulan usai jembatan dihantam banjir bandang. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses warga dari desa menuju ibu kota kabupaten. Dan pada bulan ini pemerintah baru melakukan peletakan batu pertama tanda dilakukannya perbaikan. Selama ini tentunya dalam pembangunan jembatan yang kurang lebih sekitar 6 bulan yang lewat ini jembatan sempat rusak total. Ini inisiatif dari masyarakat untuk dibuat jembatan darurat dengan kayu kelapa. Nah, ini kemarin sempat terhenti transportasi masyarakat Desa Sukamakmur ke desa-desa tetangga, terutama ke arah kabupaten. Perbaikan jembatan ini rencananya akan dibangun menjadi jembatan permanen dengan menelan anggaran 8 miliar 250 juta rupiah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Sebuah kandang ayam milik warga di Kelurahan Tanjung Kemala, Prabu Mulih hangus terbakar, diduga akibat pipa gas milik Pertamina alami kebocoran. Penjaga kandang juga menderita luka bakar dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kobaran api menyala di tengah hitamnya malam di Kelurahan Tanjung Kemala, Prabu Mulih pada Sabtu lalu. Api diduga berasal dari kebocoran pipa gas milik Pertamina sehingga menimbulkan kebakaran. Akibatnya sebuah kandang ayam milik warga terbakar serta 2 unit sepeda motor juga ikut terpanggang. Dalam hitungan singkat, seluruh pondok yang ada di lokasi ini rata dengan tanah. Selain itu juga penjaga peternakan menderita luka bakar sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih. Kini pemilik peternakan hanya bisa pasrah dan berharap adanya ganti rugi dari pihak Pertamina. Tahunya berdeguk di pinggir bakal, pindah pipa itu. Pipa gas. Berapa hewan yang ikut terbakar, Pak? Dia tahu dia terikin. Sebalah jadi abu gali itu. Nah, dong nunggu bang saya medang terbakar. Oh, jadi yang nunggu pondok itu ada luka bakar ya, Pak? Ada. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Kenapa kok nggak ada ikan? Reman buat usaha di sini. Akibat insiden ini, pemilik peternakan ditaksir menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara pihak Pertamina Prabu Mulih belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Satu dari 2 orang ODGJ yang kerap merusak fasilitas umum dan meresahkan warga Simpang 5 Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Pali akhirnya diamankan petugas. ODGJ kini telah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Pali. Inilah satu dari 2 pria yang diduga mengidap gangguan jiwa kerap membuat onar dan meresahkan warga di kawasan Simpang 5 Talang Ubi, Kabupaten Pali. Keduanya juga kerap merusak fasilitas umum.
Mendapat laporan warga, petugas Satpol PP dibantu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pali akhirnya dapat mengamankan salah satu pria ODGJ. Sementara satu pria ODGJ lainnya masih dalam pencarian. TV yang menginformasikan bahwa ada ODGJ yang merusak salah satu fasilitas umum di Simpang 5. Kemudian kami turun langsung ke lapangan. Kemudian ODGJ tersebut dibawa oleh Pol PP ke Dinas Sosial. Nah, dari sini kami cek dulu identitas ke Capil, tapi sampai saat ini terkendala belum ditemukan identitasnya. Kini petugas sedang mencari tahu identitas ODGJ tersebut. Jika pria ODGJ bukan tercatat sebagai warga Kabupaten Pali, petugas akan segera menyerahkan ke panti pengemis, gelandang, dan orang terlantar yang ada di kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Untuk menciptakan sistem ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan mendorong kota Palembang menjadi kota ekonomi kreatif tingkat dunia. Nantinya, destinasi wisata yang unik di Palembang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Jelang akhir masa jabatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke salah satu kampus pariwisata di Kota Palembang. Sandiaga juga sempat melihat-lihat kreativitas hasil buatan para mahasiswa, mulai dari makanan, minuman, busana, hingga keahlian di bidang pariwisata. Di penghujung tugas sebagai menteri, Sandiaga Uno mengaku program yang direncanakannya untuk tahun ini telah diselesaikan. Namun ada program 5 destinasi super prioritas yang mencakup wisata Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo masih harus ditransisikan kepada pemerintahan baru. Dirinya juga mengatakan akan mendorong kota Palembang menjadi kota kreatif kelas dunia. Beberapa program yang harus ditransisikan ke pemerintahan selanjutnya seperti 5 destinasi prioritas yang 5 destinasi super prioritas ini akan memiliki 10 sampai 20 tahun untuk pengembangan. Ini harus terus dipertanyakan. Yang ketiga adalah penguatan ekosistem ekonomi. Kita ingin mendorong kota Palembang menjadi kota ini yang juga harus diteruskan di pemerintahan. Selain program 5 destinasi super prioritas, Kemenparekraf juga berharap pemerintah berikutnya dapat meneruskan program desa wisata dan program penguatan ekosistem kreatif seperti mendorong sebuah kota menjadi kota kreatif. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.